Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Senin 5 Juli 2021 berjudul Menghakimi dan Menegur. Banyak orang yang mencampur adukkan pengertian antara menghakimi dan menegur atau menyatakan kesalahan. Sesungguhnya kedua hal itu ada dalam ruang yang berbeda. Dari penelusuran Alkitab dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut. Kata penghakiman memiliki kata dasar hakim. Hakim adalah jabatan formal dalam suatu pemerintahan secara resmi dengan kekuatan hukum memimpin persidangan dalam pengadilan untuk investigasi, menilai, dan menyatakan salah atau benar serta menghukum atau menjatuhkan hukuman. Penghakiman menunjuk tindakan atau praktek investigasi, menilai, dan menyatakan salah atau benar. Kemudian memberi atau menjatuhkan hukuman. Penghakiman bukan saja dapat dilakukan oleh seorang hakim secara formal, tetapi juga bisa dilakukan oleh siapa saja secara atau dalam pengertian umum. Artinya, penghakiman bisa saja dilakukan setiap orang tanpa dasar hukum. Tindakan atau praktek penghakiman ini dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap sesamanya, seakan-akan mereka memiliki hak untuk itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Matius 7 ayat 1-2. Sedangkan menegur adalah menyatakan bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang itu salah dalam pengertian tidak sesuai aturan, prosedur, atau hukum yang berlaku. Sifat dari teguran adalah agar orang tidak melakukan hal yang salah lagi. Teguran sifatnya peringatan untuk menyatakan kesalahan. Juga teguran tidak diikuti oleh hukuman. Yang gampang saja, ketika ada orang naik motor tanpa helm, itu salah menurut hukum, maka harus ditegur. Orang yang tidak mengenakan masker, padahal jelas itu aturan pemerintah untuk jaga prokes, ini harus ditegur. Melanggar tata tertib dalam pekerjaan tentu akan menghambat kelancaran kerja, bukan? Maka harus ditegur. Supaya apa? Supaya orang itu sadar dan tidak mengulanginya lagi. Saudara, Tuhan berkata, "Jangan kamu menghakimi." Sebaliknya, Ia berkata, "Tegurlah kalau saudaramu berbuat dosa."
Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Artinya, menegur justru dikehendaki Tuhan, yaitu ketika ada orang yang berbuat dosa. Jangan sampai kita diam saja. Itulah yang dimaksud jagalah dirimu dalam ayat tadi. Kita harus berani menegur. Sayang, yang banyak terjadi orang tidak berani menegur. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa, yang berbuat salah adalah atasannya atau teman baiknya. Jadi nggak enak di hati atau sungkan. Atau orang kaya, terpandang, atau memiliki jabatan, atau mungkin berpikir bahwa situasinya tidak tepat dan sebagainya. Padahal dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi memang teguran sebaiknya diberikan, tetapi dengan cara-cara yang benar. Paling tidak di sini dikatakan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya jangan dengan emosi atau perasaan tidak suka. Juga jangan berdasarkan hikmat manusia. Artinya apa yang kita pandang benar atau baik yang kita jadikan ukuran, tetapi berdasarkan pengajaran firman Tuhan. Firmanlah yang harus dijadikan dasar teguran kita. Begitu saudaraku. Jadi sekarang jelas bukan bahwa menghakimi dan menegur itu jelas berbeda. Maka kalau memang ada yang berbuat dosa, jangan ragu lagi untuk menyampaikan teguran. Sebaliknya, kalau saudara sampai ditegur, jangan marah, jangan juga keraskan hati. Tapi terimalah sebagai nasihat dan jangan ulangi perbuatan itu lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.